Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Anas rahimakumullah. Senantiasa kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua. Sehingga di pagi hari ini pun kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan insya Allah. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulsub pagi ini mengenai marah, al-ghadabi, marah. Biar Pak Dito nggak marah-marah. Kalau Pak Dito sering marah-marah itu. Saya yakin tidak ada seorang pun yang tidak pernah marah. Ada di sini Pak, yang tidak pernah marah. Saya kasih kwitansi ini. Marah tidak selalu dengan meledak-meledak. Jengkel pun juga termasuk marah. Bahkan Nabi aja pernah marah. Apalagi kelas kita Pak, paling sering marah. Bedanya kalau Nabi kalau marah terkontrol, dan marahnya Nabi itu syar'i. Emang ada itu marah syar'i? Ada Pak, yaitu marahnya Nabi itu. Nah, manusia memang makhluk yang memiliki emosi di dalam dirinya. Ada banyak jenis emosi yang bisa mempengaruhi bagaimana cara manusia menjalani kehidupannya, berinteraksi dengan orang lain. Tak jarang manusia seringkali dikuasai oleh emosinya. Padahal seharusnya kitalah yang bisa menguasai emosi, kalau bisa Pak. Tapi ini jarang Pak. Jadi itu memang mempengaruhi dalam kehidupan kita. Misalnya apa Pak? Mempengaruhi emosi kita itu misalnya suatu pilihan pilkada misalnya Pak. Ya, itu kalau kalah bisa ngamuk Pak, bisa marah-marah. Karpetnya diambil balik, aspalnya dikeruk. Nah, ini piye Pak? Itu nggak mungkin kalau nggak dengan hati yang jengkel, yang marah itu Pak. Atau masalah pekerjaan jadi sensitif sampai dibawa ke rumah, bini nggak salah apa-apa, tahu-tahu diomelin karena pengaruh emosi. Itulah kemarahan-kemarahan yang diawali dengan emosi yang membuat hati menjadi panas. Nah, marah dalam pandangan Islam itu bisa terlarang dan juga bisa jaiz Pak. Jaiz tahu Pak, jaiz? Hah? Boleh. Jaiz itu boleh. Ya. Jadi ada yang terlarang, ada yang boleh. Sebab kalau nggak boleh marah repot Pak. Kalau Islam dicela, Nabi kita dihina, tentu kita sebagai umat pasti akan marah. Nah, contoh marah yang dilarang itu ada di hadis nomor 1 Pak. Silakan dibuka. Saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Jadi nggak boleh berprasangka ya Pak ya, dilarang oleh Nabi. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian saling memata-matai, kecuali dalam keadaan perang Pak. Dan janganlah, nah ini, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah, ya, dan janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba yang bersaudara. Ya itu Pak Zul nggak boleh itu membelakangi itu. Itulah hadis dari riwayat Bukhari. Ya. Jadi kita dilarang untuk marah-marah, tetapi nanti ada yang dibolehkan. Tapi pada hakikatnya adalah itu merupakan larangan sekaligus menjadi perintah untuk menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Nah dulu ada sahabat yang minta nasihat kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah itu kalau dimintai nasihat, dia tahu karakter orangnya, tabiat orangnya itu seperti apa. Jadi ketika sahabat ini minta nasihat, karena Rasulullah tahu bahwa sahabat ini adalah seorang yang temperamen, maka apa nasihat Nabi? Bisa lihat di hadis nomor 7 Pak, halaman 5. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, ausini qala la ta'dub, faraddato miraron qala la ta'dub, berilah aku wasiat. Maka Nabi menjawab, janganlah kamu marah. Sahabat lagi bertanya lagi, dijawab lagi, janganlah kamu marah. Dalam redaksi lain itu sampai 3 kali diucapkan, la ta'dub, la ta'dub, la ta'dub, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dalam redaksi lain di hadis nomor 11 dikatakan walakal jannah, la ta'dub, la ta'dub, walakal jannah, jangan kamu marah, jangan kamu marah, bagimu surga. Itu imbalannya kalau orang yang bisa menahan marah, surga. Nah sebenarnya sababiyah marah itu timbul karena banyak faktor Pak. Tentu Pak, banyak faktor. Faktor karena kebencian, benci Pak, itu bisa menimbulkan kemarahan. Atau faktor etnis, kesukuan. Dulu pernah berperang kan antar suku. Kemudian juga marah karena keturunan Pak, dendam keturunan. Ini apa nih sababiyahnya biasanya kalau keturunan ini? Yaitu biasanya warisan Pak. Warisan ini sangat riskan. Makanya sebisa mungkin kalau pembagian warisan jangan dengan nafsu Pak, tapi dengan ilmu. Ini yang bisa meredam suatu emosi atau kemarahan, ketidakadilan. Selain itu marah juga karena kecewa, baik kecewa kepada Allah maupun kecewa kepada manusia. Kecewa kepada Allah apa misalnya nih Pak? Dikasih panas, ngeluh nggak dikasih panas? Panas ini. Kalau kita nggak dikasih panas,
Bagaimana kita bisa menikmatin AC ini, Pak? Benar nggak, Pak? Bagaimana kita bisa menikmatin kipas angin? Jadi nikmatin aja panas itu, Pak. Toh kita masih kuat. Begitu juga dikasih hujan terus. Nah, ada orang Blok C ngomel nanti. Untung sekarang Blok C udah dikasih pompa ya, Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dikasih panas, dikasih hujan, ya bersyukur aja. Itu semua adalah nikmat yang kadang-kadang kita nggak tahu hakikatnya. Contoh lain lagi, akibat marah itu karena histeria massal, Pak. Ada maling ketangkep, ada yang gebukin, lalu orang lain ikut-ikut gebukin, padahal nggak tahu apa-apa. Nah ini karena histeria massal. Atau contoh yang dalam Al-Quran ini, Pak, orang yang merasa dijauhkan dari orang tua, nggak diperhatikan dari orang tua. Kisah Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yusuf itu dikira saudaranya adalah yang paling dikasih sayang oleh orang tuanya. Nah itu prasangka yang tidak baik. Nanti kisahnya bisa dilihat di surat Yusuf ayat 7-12, Pak. Nanti dibuka sendiri aja ya, Pak ya. Panjang soalnya 7-12. Nah, bentuk-bentuk kemarahan itu selain faktor emosional juga banyak sekali ya. Bagaimana Rasulullah kalau marah itu? Rasulullah biasanya kalau marah bisa matanya memerah, bisa juga memukul-mukul paha. Nah ini contohnya ada di hadis nomor 8, Pak. Hadis nomor 8. Dari Zuhri, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ali bin Abi Thalib. Dia berkata bahwa pada suatu malam Rasulullah SAW membangunkan dia dan Fatimah. Seraya berkata, jadi Rasulullah berkata membangunkan Ali bin Thalib dan Fatimah, mengapa kalian tidak sholat malam? Apa jawab Ali? Maka Ali menjawab, wahai Rasulullah, jiwa-jiwa kami ada di tangan Allah. Jika dia menghendaki membangunkan kami, pasti aku akan bangun. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpaling dan pergi, tidak berkata sepatah pun, kecuali dia menepuk-nepuk pahanya sendiri, kesel, Pak, dan seraya sambil berkata, wa kanal insanu aksaro sayin jadala. Memang manusia itu adalah makhluk yang banyak membantah. Jadi ini pelajaran buat kepada orang tua ya, untuk membangunkan anaknya, istrinya untuk sholat malam. Perkara bangun apa tidak, perkara bangun atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita udah usaha. Karena kata Ali tadi, kalau Allah membangunkan pasti aku bangun ya. Tapi Rasulullah agak kesel juga gitu ya. Jadi bentuk marahnya Rasulullah dengan memukul pahanya dan berkata, wa kanal insanu aksaro sayin jadala. Memang manusia banyak membantah. Kemudian bentuk marah yang kedua yaitu kalau perintah Allah dilanggar. Tapi kebanyakan kan
kalau kita melihat perintah Allah dilanggar, tenang aja Pak, diem saja Pak. Ya. Ini ada di hadis nomor 3 Pak. Dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, tidaklah Rasulullah SAW merasa bingung terhadap dua pilihan, melainkan beliau akan memilih perkara yang lebih mudah, yang lebih ringan, selama hal itu tidak mengandung dosa. Jika perkara itu mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhkan diri daripadanya. Wa ma antaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qad illa antan tahaka hurmatullahi fayan taqima bihalillah. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah terhadap suatu perkara, marah ini Pak ya, melainkan bila beliau melihat larangan Allah dilanggar, beliau akan marah terhadap hal tersebut karena Allah. Hadis riwayat Bukhari. Paling tidak kalau kita melihat orang yang melanggar larangan Allah karena kita tidak punya kekuasaan atau kurang mumpuni untuk menasehati, maka selemah-lemah iman kita adalah menolak, mengingkari apa yang diperbuat oleh manusia dalam hal melanggar larangan Allah. Itu paling ringan Pak. Nah kemudian wajah Rasulullah memerah ketika melihat gambar makhluk hidup. Itu bisa dibuka di hadis nomor 6 Pak. Ini marahnya Rasulullah, memerah wajahnya. Halaman 4. Dari Al-Qasim, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW masuk menemuiku, sementara di dalam rumah terdapat kain pembatas yang bergambar. Ini maksudnya gambar makhluk hidup Pak. Fatalawwana wajhuhu, maka runa wajah beliau merubah memerah. Lalu beliau langsung mengambil kain pembatas tersebut dan memotongnya sambil bersabda, Inna min asaddin nasi adaban yaumal qiyamati alladzina yusawwiruna hadihis suwara. Sesungguhnya orang-orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang membuat gambar seperti ini. Maksudnya gambar makhluk hidup utuh Pak. Nanti ada dalam keterangan mengenai makhluk hidup yang dilukis, yang difoto, yang digambar itu. Tapi nggak disampaikan di sini. Ya ini hanya keterangan dari Rasulullah bahwa Rasulullah marah ketika melihat di dalam rumahnya ada gambar makhluk hidup. Tapi marahnya Rasulullah bukan meledak-ledak, tapi memerah, menandakan kekecewaan atau kekesalan beliau. Kemudian kalau ada seorang bangsawan mencuri dan dilaporkan untuk diringankan hukumannya, Rasulullah pun marah Pak, karena ini menafikan keadilan. Sebenarnya siapapun yang berbuat salah dalam pandangan Islam harus diadili dengan seadil-adilnya, tidak melihat dia siapa, dia orang kaya, dia pejabat, tapi Rasulullah menetapkan suatu hukuman yang seadil-adilnya. Ini silahkan dibuka hadis nomor 5.
Ya, ini agak panjang ini, Pak. Dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang perempuan Mahjumiyah yang mencuri pada masa Nabi SAW ketika penaklukan kota Mekah. Kemudian mereka bertanya, siapa yang berani membicarakan masalah ini kepada Rasulullah SAW? Dengan serentak mereka mengusulkan, tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah. Usamah ini yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Akhirnya perempuan itu dibawa menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Usamah bin Zaid membicarakan masalah perempuan tersebut kepada Nabi SAW. Setelah mendengar penjelasan Usamah itu, tiba-tiba wajah beliau berubah menjadi merah. Lalu beliau bertanya, apakah kamu ingin bersikap kasihan terhadap hukum Allah? Nah, bukan sikap kasihan kepada manusia, tapi kepada hukum Allah. Mengetahui hal itu, Usamah pun berkata kepada beliau, maafkanlah saya ya Rasulullah. Sore harinya Rasulullah SAW berdiri dan berpidato di hadapan kaum muslimin. Setelah memanjatkan puji kepada Allah, beliau pun mulai berkata, amma ba'du, sesungguhnya yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang yang mulia dan terhormat, kaum bangsawan, di antara mereka mencuri, maka mereka pun membiarkannya. Jadi kalau ada pejabat, penguasa, korupsi, dibiarkannya. Sebaliknya, manakala ada orang yang lemah, yang hina di antara mereka mencuri, maka dengan segera mereka melaksanakan hukuman atasnya. Kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan pada sahabat untuk memotong tangan perempuan bangsawan itu. Inilah hukum Islam. Jangan melihat siapanya, tapi tegakkan hukumnya. Tapi ini dalam Islam, Pak. Kalau di negara kita potong tangan repot urusannya, Pak. Ya? Iya, Pak. Iya, kalau orang kaya, orang pejabat, ntar dulu, Pak. Terjadi kan sekarang, Pak? Iya, Pak. Ya, kita lanjut. Nah, marah itu juga timbul, itu tidak semuanya, tapi ya ini, Pak. Ini kalau imam bacaannya panjang. Ini biasanya imam makmum bisa jengkel, Pak, dengan panjangnya imam itu. Maka sebaik-baik seorang imam kalau mau membaca yang panjang, maka apa, Pak Jul? Komunikasi dulu cari kesepakatan sama makmumnya dulu. Nah, itu bisa dilihat di hadis nomor 12. Halaman terakhir. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, sesungguhnya aku akan mengakhirkan sholat subuh karena si fulan, imamnya ini, memanjangkan bacaannya. Maka aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sangat marah dalam menyampaikan nasihatnya, melebihi marahnya beliau pada hari itu. Berarti Rasulullah sangat marah ini.
Lalu beliau bersabda, ayuhan nas, inna minkum munafirina fa ayyukum sholabin nasi falyatajawaz fa inna fihim marido wal kabiro wadal hajah. Barang siapa di antara kalian menjadi imam bagi orang banyak, hendaklah dia memperingan sholatnya, sebab di antara mereka ada orang yang lemah, ada orang yang sudah lanjut usia, dan orang yang mempunyai keperluan. Jadi lihat sikon, Pak. Panjang pendeknya seberapa, Pak? Ya kira-kira 10 ayat atau di bawah 20 ayat. Kadang-kadang kalau kita paham dengan apa yang dibaca imam pun kita menikmati, Pak. Tapi kalau nggak paham, nggak hafal, udah terasa lama, Pak. Sabihi saja terasa lama itu kalau nggak paham. Padahal itu ayat pendek. Maka seorang imam itu juga harus bijak. Nah, untuk mendapatkan keadilan saja, Pak, ketika seseorang itu memberikan hukuman, ini seorang hakim atau penengah, tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah. Nggak boleh, Pak. Sebab ini akan timbul ketidakadilan. Bisa tidak netral. Ini bisa dilihat di hadis nomor 2, Pak. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dia berkata, Abu Bakrah menulis surat untuk anaknya yang ketika itu berada di Sijistan, yang isinya, jangan engkau mengadili di antara dua orang ketika engkau marah. Jadi larangan marah dalam memberikan keadilan. Sebab itu aku mendengar Nabi SAW bersabda, la yakdiyanna hakamun bainas naini wa huwa ghadbanu. Seorang hakim dilarang memutuskan perkara antara dua orang ketika dalam keadaan marah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini supaya apa? Ketika memisah orang yang bertengkar itu tidak boleh ikut-ikutan atau memihak salah satunya. Harus seadil-adilnya. Maka jangan sampai dalam keadaan marah orang yang menjadi penengah itu. Kemarin Pak Suki kan juga jadi penengah, tapi malah dipukul ya Pak Ki ya. Pak Ki nggak marah itu, alhamdulillah. Coba kalau Pak Ki marah, repot ya Pak. Selesai ya Pak. Di warung kumis. Lalu bagaimana cara meredam marah itu Pak? Nah, ini Islam memberikan pelajaran untuk bisa meredam marah. Ini kayaknya kurang ini. Nah, bagaimana cara meredam marah? Minimal ada 4 langkah cara meredam marah. Kenapa harus diredam, Pak, marah ini? Karena marah sejatinya berasal dari setan. Kita bisa buka di hadis nomor 3, Pak. Ya, kita percepat, udah 5:15. Hadis nomor 3. Kemarahan itu dari setan, sedangkan setan terbuat dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Oleh karena itu, jika
salah seorang di antara kalian sedang marah, maka berwudulah. Disiram air ya Pak ya? Iya. Kalau syariatnya berwudu Pak, supaya dapat sunnahnya. Kemudian yang kedua, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ta'awudz. Hadis nomor 1. Hadis nomor berapa ini? Hadis nomor berapa ya ta'awudz ya? Hadis nomor 1 ya Pak. Ya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, dua orang lelaki saling memaki di dekat Nabi. Oh, di dekat Nabi ini berantem nih Pak. Saling memaki. Hingga kemarahan nampak di wajah salah seorang di antara keduanya. Nabi SAW kemudian berkata, sungguh aku mengetahui ada suatu kalimat yang jika diucapkan oleh seseorang yang sedang marah, niscaya kemarahannya akan hilang, yaitu berkata, a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Nah, untuk meredam yang ketiga, kalau ada perdebatan jangan diladeni Pak. Ya, jadi tapi bedakan diskusi dengan debat, beda Pak. Tapi kalau dalam keadaan debat lebih baik dihindari. Ini akan meredam kemarahan. Karena kalau debat kusir, debat yang nggak pakai dasar, itu yang akan menimbulkan kejengkelan, kemarahan. Iya kan Pak Anis ya? Itu bisa dilihat di hadis nomor 6. Ajarilah manusia, mudahkanlah, dan janganlah kalian mempersulit mereka. Dan jika salah satu di antara kalian ada yang marah, maka diamlah. Ya. Ahadukum falyaskut. Ya, maka diamlah. Jadi lebih baik diam, itu akan selamat daripada sifat marah yang meledak-ledak. Dan langkah yang keempat, yang Bapak sudah tahu semua, ketika dalam keadaan marah, yaitu pindah posisi. Dari berdiri, duduk. Duduk masih marah, tiduran. Tidur masih marah, wudu. Wudu masih marah, mending dimarahin Pak. Ya iya loh. Ya memang prakteknya ini bisa apa enggak, masalahnya kan gitu. Ada yang pernah melakukan ini ketika marah terus duduk? Belum Pak? Ya, agar manusia tidak terkena sifat pemarah, apalagi sampai meledak-ledak, maka minimal ada dua kunci yang bisa kita jalankan. Tapi ini tidak mudah, tapi rewardnya luar biasa. Apa kuncinya Pak? Yang pertama harus sabar. Nggak ada yang bisa meredam kemarahan itu kecuali sabar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min asmil umur. Kamu pasti akan diuji dengan harta dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu.
dan orang-orang yang musyrik. Maka kata Allah, jika kamu bersabar dan bertakwa, fa in tasbiru wa tattaqu, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Jadi sabar ini menjadi urusan yang diutamakan, sebab mempunyai sifat sabar ini pahalanya tidak terbatas. Sabar itu tidak terbatas pahalanya, Pak. Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sifat sabar. Dan sabar ini akan langsung di-backing oleh Allah, Pak. Backingnya Allah langsung, Pak. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, mudah apa gampang ini, Pak? Menjadi sifat sabar ini. Mudah-mudahan, Pak, ya, berusaha. Berusaha, Pak. Kemudian yang kedua yaitu jadi pemaaf. Jadi pemaaf ini juga salah satu sifat yang dicintai Allah. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, kata Allah di surat Al-A'raf 199, Pak. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang berbuat ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi ini perintah untuk menjadi pemaaf. Selain sabar tadi, menjadi pemaaf. Nah, ada kisah dua orang di hari kiamat nanti, Pak, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang. Yang satu istilahnya mengadu kepada Allah. Ya Allah, tolong ambilkan kebaikan orang ini untuk diberikan kepada saya. Lalu Allah menjawab, bagaimana aku bisa mengambil kebaikan ini sedangkan dia itu tidak punya kebaikan sama sekali? Maka orang ini berkata lagi, kalau begitu berikan kejelekan saya kepada dia. Lalu Rasulullah menceritakan ini dengan rasa berkaca-kaca, Pak. Karena beliau bilang hari itu adalah hari yang sangat mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang yang memikul dosa-dosanya. Lalu Rasulullah melanjutkan kisahnya. Maka Allah berkata, angkatlah kepalamu. Ketika orang itu mengangkat kepala, dia melihat di depannya ada istana yang terbuat dari emas, bertahtakan intan dan berlian. Maka orang ini bertanya, istana-istana itu untuk nabi yang mana ya Rob? Untuk orang sidik yang mana ya Rob? Orang syuhada yang mana yang Rob? Maka Allah berkata, istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya. Orang itu berkata, siapakah yang bakal mampu membayar harganya? Allah berkata, engkau mampu membayar harganya. Orang itu terheran, Pak, sambil berkata, dengan cara apa aku bisa membayar harganya? Yaitu dengan cara memaafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau katakan, yang engkau adukan kezalimannya kepadaku. Lalu orang itu memaafkan saudaranya. Kemudian Allah berkata, kalau begitu gandeng tangan saudaramu dan ajak masuk surga bersamamu.
Setelah menceritakan kisah ini, Rasulullah SAW berkata, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian saling berdamai dan memaafkan. Sesungguhnya Allah mendamaikan persoalan di antara kaum muslimin. Ini kalau mau dapat istana Pak nanti Pak, nah bisa mungkin kita senantiasa memberi maaf kepada orang-orang yang menzalimi kita. Kalau bisa Pak, makanya ini tidak mudah. Hadis riwayat Hakim dengan sanad yang sahih. Nah, pemaaf itu tidak sekedar maaf itu doang Pak. Sudah aku maafkan gitu. Tapi maaf itu mempunyai 3 tingkatan. Itu bisa dibuka di surat At-Taqabun ayat 14 Pak. Ya ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Nah, ini. Dan jika kamu maafkan, wa in ta'fu wa tasfahu, yang pertama, wa in ta'fu, maafkan. Yang kedua, wa in tasfahu, dan yang ketiga, wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu maafkan saja. Dan kedua, kamu santuni, maafkan dan bertemu, salaman Pak. Ya. Dan yang ketiga, ampuni. Maksudnya lupakan. Setelah memaafkan, disantuni, bersalaman, dan melupakan. Itulah 3 tingkat memaafkan. Kalau sudah begitu, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, sekarang endingnya Pak, siapa saja yang bisa menahan marah, ini merupakan ciri orang yang bertakwa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa buka di surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Ya. Nanti dibuka sendiri Pak. Nah, sekarang yang terakhir, ini yang Bapak pasti suka ini. Pasti suka. Orang yang bisa menahan marah akan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Makanya jangan dikit-dikit marah Pak. Marah kok dikit-dikit itu ya. Yang banyak. Ini yang bisa menahan marah, hadiahnya kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, ini kalau nggak salah ada di hadis nomor 8 ini Pak. Saya bacakan pertengahan ininya Pak. Dari Sahal bin Mu'adz bin Anas al-Juhani, dari bapaknya, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya di saat dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk. Lalu Allah akan memilihkan untuknya bidadari yang mana ia sukai. Nah, Pak Eri sekarang ngampet nggak apa-apa Pak Eri, nahan nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan marah-marah. Nanti disuruh sama Allah itu kalau bisa menahan marah, memilih bidadari yang mana ia sukai. Berarti banyak pilihannya Pak, tinggal milih. Jangan khawatir, PK kita tambah Pak. Kekuatan kita berapa PK nanti? Nambah Pak. 10 bidadari kuat, tenang aja ya. Ya Pak ya? Itu kan sini Pak, ini kan di akhirat nanti. Ya. Siap ya Pak ya, untuk bisa menahan marah ya.
Kita ingat, kalau kita marah itu kita ingat, oh hadiahnya nanti bidadari. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, ini selaras dengan kalau kita diomelin istri, Pak. Diem apa bantah? Apa malah nyolot, Pak? Diem aja, Pak. Karena ada yang membela, Pak. Kata Nabi, la tu'di imrotun jaujaha illa qalat jaujatuhu minal huril in. Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya, menyakiti suaminya, diomelin ini, Pak, terkecuali istrinya dari kalangan bidadari. Oh, berarti kita sudah dikasih istri di surga bidadari. Lalu istri kita di sono bidadari itu berkata, tapi kita kan goib, nggak tahu, Pak, goib. Dia berkata ketika kita tuh dimarahin sama istri kita di bidadari di sono berkata, jangan kau sakiti dia, semoga Allah memerangimu. Dia di sisimu hanyalah seorang yang singgah sesaat. Tidak lama lagi ia akan meninggalkanmu dan segera menemui kami. Loh, kata bidadari itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi tenang, Pak, kalau diomelin istri, tenang. Ya ingat, oh kita dibela oleh bidadari. Bidadari juga lagi berkata nih, ya, semoga Allah memerangimu dan ia akan meninggalkanmu dan menemui kami. Kalau kami ini berarti satu atau banyak, Pak? Banyak. Jadi banyak bidadari yang membela kita, Pak. Tapi ini suami yang tipe yang bagaimana yang bisa disono, Pak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tentu harus memenuhi syarat untuk masuk surga. Makanya sekelas Umar bin Khattab yang garang, yang sangar, ketika diomelin istri apa, Pak? Diem, Pak. Itu makanya. Maka kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari marah ini. Kalau kita nanti suatu saat marah, marah ini sifat manusia, Pak. Kalau kita ingat, udah kita hindari marah itu, mending diem, Pak. Udah. Itu akan menyelamatkan diri kita dan kita akan di-backing oleh bidadari dan kelak nanti kita akan disuruh memilih bidadari yang disukai. Nah, mudah-mudahan kita bisa menahan marah, bahkan untuk mempunyai sifat yang sabar tadi, Pak. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ada pertanyaan, mungkin ada tambahan, Pak, silahkan, Pak. Kalau nggak ada, kita tutup, kita akhiri ya. Baik, kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.